Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal strategi Jitu buat sukses pas tes. Sumbernya dari bab 15 materi Anda, Learning How to Learn. Ini bukan cuma tips biasa loh ya, tapi benar-benar nyambung ke cara otak kita belajar yang mungkin udah pernah kita singgung sebelumnya. Pasti pada penasaran kan gimana sih cara efektif hadapi ujian? Tapi ada catatan kecil nih dari babnya. Manfaat maksimal itu kerasa kalau Anda udah paham konsep-konsep dasar belajar efektif dari bab sebelumnya. Betul sekali. Dan yang penting banget nih, kita perlu ubah cara pandang soal tes. Tes itu bukan cuma ajang dinilai, tapi justru salah satu cara belajar yang paling kuat. Waktu Anda ngerjain tes, itu sebenarnya lagi latihan recall, nginget-nginget info, dan itu intensif banget. Bahkan riset nunjukin, sejam ngerjain tes itu bisa lebih nempel di memori jangka panjang dibanding sejam mengulang materi biasa. Mungkin kedengarannya agak aneh ya. Namanya teknik mulai dari yang sulit. Pas dapat soal, coba deh, lihat-lihat dulu semua soalnya. Tandain mana aja yang kira-kira paling susah buat Anda. Nah, terus pilih satu soal tersulit itu dan mulai kerjain. Tapi kuncinya di durasi. Cukup kerjain soal sulit itu mungkin 1 atau 2 menit aja. Kalau mulai kerasa buntu atau aduh kok susah banget nih, jangan kelamaan mikir. Langsung tinggalin aja sementara. Iya, benar. Langsung tinggalin, pindah ke soal yang rasanya lebih gampang. Ini kayak prinsip makan katakmu duluan itu ya. Tapi ada modifikasinya dikit buat konteks ujian. Nah, yang keren tuh sains di baliknya. Waktu mulai sama yang sulit, otak kita dipaksa masuk ke mode fokus yang tinggi. Terus, pas kita pindah ke soal gampang, Otak jadi rileks gitu. bisa dibilang gitu, masuk ke mode diffuse. Nah, di mode diffuse inilah tanpa kita sadari, otak tuh terus kerja di belakang layar, nyariin solusi buat soal sulit yang tadi kita tinggal. Jadi kemampuan buat berhenti dan pindah ini penting banget. Bukan cuma buat ngatur waktu, tapi biar kedua mode otak kita kepake optimal. Mungkin pas tes, batas waktunya cuma 1 menit 2 menit ya sebelum pindah. Beda sama pas PR, bisalah 5-10 menit. Oh, jadi kuncinya justru di berani stop sebentar itu ya? Bukan cuma nekat mulai yang sulit. Tepat, keberanian buat ngelepasin sementara itu justru yang bikin strategi ini efektif. Oke. Sekarang kita geser dikit ke soal stres pas ujian. Pasti pada pernah ngerasain kan? Tangan keringetan, jantung deg-degan, kadang rasanya ngeblank gitu lihat soal. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Ternyata, sensasi fisik stres itu bisa kita manfaatin loh. Bisa bantu performa malah. Iya, ada tekniknya namanya reframing atau kita bingkai ulang pikiran kita. Jadi daripada mikir, aduh panik nih gara-gara tes, coba dia ubah jadi, oke, tes ini bikin aku semangat buat ngasih yang terbaik. Ini cuma geser cara mikir dikit aja, tapi efeknya bisa beda ke cara kita nanggepin sinyal badan. Terus, teknik kayak napas perut yang dalam, itu juga efektif banget buat nenangin diri. Tarik napas pelan-pelan dari perut, tahan bentar, terus hembusin pelan-pelan. Dan kayaknya persiapan ngaruh banget ya ke tingkat stres ini. Ngaruh banget. Riset nunjukin terus kok. Makin sering Anda latihan active recall itu loh, latihan mengingat aktif selama berminggu-minggu sebelum tes, makin rendah stresnya pas hari H. Ngerjain latihan tanpa ngintip kunci. Nah itu semua ngebangun PD. Dan jangan pernah remehin tidur cukup malam sebelum tes, itu dasar banget. Sip. Terakhir nih, tips cepat tapi penting buat periksa jawaban kalau udah selesai ngerjain semua. Coba berhenti dulu bentar, pejemin mata atau lihat ke arah lain gitu buat ngeriset fokus. Baru deh, lihat lagi jawaban Anda, tapi dari gambaran besarnya. Tanya ke diri sendiri, ini jawabannya masuk akal nggak sih secara keseluruhan? Coba juga periksa jawabannya pakai urutan beda dari pas ngerjain tadi. Kenapa gitu? Soalnya ngecek dari gambaran besar atau urutan beda itu bantu kita nemuin kesalahan yang beda jenisnya. Mungkin salah konsep atau logika. Yang sering kelewat kalau kita cuma ngecek detail hitungan pakai urutan yang sama, pas pikiran masih fokus banget. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya ya dari bab 15 ini. Pertama, lihat tes itu sebagai kesempatan belajar, pakai recall. Kedua, coba teknik mulai dari yang sulit, manfaatin mode fokus dan diffuse, tapi ingat buat berani pindah. Ketiga, hadapi stres dengan reframing jadi semangat, plus teknik napas. Keempat, persiapan itu kunci terutama recall rutin sama tidur cukup. Dan kelima, periksa jawaban dengan cerdas, lihat gambaran besar, dan pakai urutan beda.
Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Kita mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan dari bagian Now You Try di bab itu. Kalau Anda coba mikir kayak guru atau dosen Anda, kira-kira pertanyaan spesifik apa sih yang bakal keluar di tes berikutnya? Dan gimana caranya mikirin prediksi pertanyaan itu bisa ngubah cara Anda siap-siap buat tes nanti? Semoga bahasan kita kali ini ngasih strategi konkret ya buat hadapi tes. Selamat belajar dan mencoba.